Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman, takwa serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum selesai kita menghadapi musibah COVID-19, padahal kita sudah di tahun 2021. Berbagai musibah dan bencana menimpa negeri kita yang tercinta. Erupsi gunung berapi, tanah longsor, jatuhnya pesawat, gempa bumi, dan banjir yang melanda daerah kita ini. Maka mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka merasakan sebagian dari tingkah laku mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, penyebab ini semuanya adalah ulah tangan-tangan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kita dari sebagian, dari sekian banyak kesalahan-kesalahan kita. Karena jika Allah Subhanahu wa ta'ala mau menghukum kita dari setiap kesalahan yang Dia lakukan, yang kita lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kita semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim
ma taraka 'alaiha min dabbah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia dengan setiap kezaliman yang mereka lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan satupun makhluk yang melata di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bencana dan musibah ini akibat ulah kita, akibat kezaliman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Kami tidak menzalimi mereka, merekalah yang menzalimi diri-diri mereka. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Betapa banyak maraknya masyarakat kita melakukan kesyirikan, baik di daratan maupun di lautan. Dan itulah kezaliman yang paling besar. Dan juga kemaksiatan dan dosa-dosa yang lain itu juga merupakan penyebab datangnya bencana. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Dunya, "Idza dhaharatil qai'at wal ma'azif wa syuribatil khumur." Jika telah tampak nyata, terang-terangan, biduan-biduan wanita, musik, dan diminumnya khamar dengan terang-terangan, maka akan terjadi berbagai macam bencana yang menimpa umat ini. Begitu juga zina. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang saleh? Rasulullah menjawab, "Na'am. Idza kathural khabath." Iya, kalian akan binasa jika banyak perbuatan keji. Al-khabath di dalam hadis ini, perbuatan keji yang dimaksud, para ulama mengatakan adalah perbuatan zina dan banyaknya bayi-bayi yang terlahir dikarenakan zina. Bukankah seluruh kemaksiatan ini marak di masyarakat kita? Musik, mabuk-mabukan, konser musik dengan mabuk-mabukan, menghalangi jalan, yang suaranya memekakkan telinga, tanpa rasa malu, bahkan zina dengan terang-terangan. Maka tidak ada jalan keluar dari semua bencana dan musibah ini kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bit taubah." Tidaklah bala itu turun kecuali dengan dosa. Tidaklah bala itu turun kecuali disebabkan dengan dosa, dan dia tidak akan terangkat kecuali dengan taubat. Maka jangan harap kita akan keluar dari berbagai musibah dan bencana ini kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan hendaknya kita mengambil hikmah dari musibah-musibah yang menimpa kita ini. Karena dengan setiap musibah yang menimpa kita, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan di banyak hadis-hadis yang sahih. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab As-Sabr, bahwa setiap musibah yang menimpa seorang muslim, maka dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan ini tentunya lebih ringan dibanding Allah Subhanahu wa taala menghukum kita kelak di akhirat. Maka para salaf ketika mereka berada dalam afiah, kesehatan dan kesejahteraan, terus menerus berkepanjangan dalam kesehatan, maka mereka justru khawatir, jangan-jangan ini adalah istidraj dari Allah. Saya berbuat dosa, namun Allah tidak menegurku. Maka ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mensikapi teguran ini? Apakah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru kita bersifat tidak peduli? Sebagaimana teguran yang pernah terjadi kepada Fir'aun, kaum Ad, kaum Tsamud. Mereka adalah kaum-kaum sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, berbagai peringatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Namun mereka tetap pada kekufuran, lalai dan terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap musibah yang menimpa kita, apabila kita mau mengambil hikmah dan pelajaran, dan kita introspeksi diri, bersabar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik untuk kita. Apa yang hilang dari kita, harta benda kita, apabila kita menghadapinya dengan kesabaran dan kita memperbaiki diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik dari yang hilang dari kita, baik di dunia, terlebih-lebih kelak di akhirat. Namun apabila kita tidak mau mengambil pelajaran, kita tetap seperti ini saja, terus berbuat dosa dan maksiat, maka azab yang lebih besar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, Namrud dan Qarun.
maka marilah kita memperbaiki diri-diri kita. Kemudian musibah ini mengajak kita, syariat kita memerintahkan kepada kita untuk peduli kepada sesama kita. Karena kepedulian kita dengan sesama akan menjadikan sebab dimudahkannya urusan-urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari berbagai musibah dan bencana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan kaum muslimin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti harta benda yang hilang dari kaum muslimin dengan ganti yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita dan agama kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal waba'a wal bala'a wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.